Bapak Ibu. Ketika si anak, ya, ketika di dalam minggu itu anak harus belajar tentang perkalian misalnya di SD, karena sudah dijatah minggu itu perkalian selama 2 kali pertemuan. Sementara pada saat itu anak itu belum mengenal bilangan, penjumlahan belum paham. Karena di kurikulum itu adalah perkalian saat itu, maka guru mulai mempelajarkan perkalian, sementara anak belum tahu apa itu bilangan. Nah, menurut Bapak Ibu, apa yang akan terjadi? Materi selesai disampaikan oleh guru, sementara anak itu tidak mengerti tentang perkalian itu. Dan guru akan segera pindah ke kompetensi berikut tentang tentang pangkat bilangan, sementara kemampuan anak tetap di studi yang tidak mengenal bilangan. Sehingga pada saat SMP mengajarkan pertidaksamaan, persamaan dan sebagainya, anak itu tidak paham. Bisa jadi anak kelas 1 SMP itu kemampuan berpikir matematikanya itu sama dengan anak kelas 2 SD. Karena kita mengejar target kurikulum. Karena kurikulum materinya banyak. Nah, sehingga sampai SMP dan kemudian SMA, anak harus belajar fungsi eksponen di matematika dan sebagainya, sementara kemampuan matematikanya sama dengan anak di SD tadi. Nah, kondisi ini berlangsung semikian lama di dalam kurikulum kita. Kita tidak menyalahkan siapa-siapa, tidak menyalahkan guru, tidak menyalahkan siapa-siapa. Kenapa? Karena kurikulumnya yang menuntut seperti itu, materinya padat seperti itu, sehingga guru mau tidak mau harus mengejar ketuntasan penyampaian materi sampai habis. Nah, karena kekurangan waktu, Bapak Ibu, maka penyampaian pembelajarannya hanya dengan ceramah. Sehingga si anak tidak punya kesempatan untuk mengolah pola pikirnya. Tidak punya kesempatan pengalaman untuk menggunakan waktu itu untuk mengolah kreativitasnya. Maka anak kita tamat SMA, logika nalarnya mungkin sama dengan anak SMP. Kemandiriannya juga tidak berkembang. Nah, inilah yang disebut dengan learning loss, gitu ya. Anak-anak itu mengalami kehilangan masa-masa belajar. Nah, itu semakin terasa ketika masa pandemi. Bayangkan di awal-awal pandemi, Bapak Ibu, kurikulum demikian kontennya banyak, KD-nya banyak, kemudian waktu ketemu antara guru dan siswa itu sedikit, lalu kemudian diubar-ubar seperti itu. Nah, karena melihat situasi seperti itu, guru terbirit-birit, anak terbirit-birit, dan sebagai menyerahkan tugas, kita sederhanakan kurikulum itu dengan kurikulum darurat. Kemudian sudah terasa lebih baik. Kemudian kita sederhanakan lagi dengan kurikulum prototipe. Jadi pada prinsipnya sebetulnya kurikulum prototipe ini adalah kurikulum 2013 yang disederhanakan. Ya, disederhanakan. Bagaimana penyederhanaannya? Fokus kepada materi esensial. Supaya guru punya cukup waktu untuk mengelola proses pembelajaran. Kemudian fokus kepada penguatan karakter melalui pelajaran berbasis proyek mengarah kepada penguatan karakter profil pelajar Pancasila. Dan kemudian fleksibel. Fleksibel itu disesuaikan dengan kemampuan anak. Teach at the right level. Apa itu teach at the right level? Jika si anak itu belum menguasai tentang kalian penjumlahan, dia tidak akan bisa masuk ke persamaan, persamaan atau tidak-samaan, aljabar, misalnya seperti itu. Nah, sekalipun misalnya pelajaran itu tentang persamaan dan tidak-samaan, kemudian di kurikulum seperti itu, sementara anak itu belum paham apa itu perkalian, kita harus mulai dari menuntaskan perkalian dulu sebelum membelajarkan tentang persamaan dan ketidaksamaan misalnya.
2X tambah I tambah Y tambah, kalau dia tidak tahu perkalian tidak bisa dia menyelesaikan itu. Tidak bisa, dia tidak akan paham itu. Nah, kalau dulu karena di kurikulum itu persamaan dan ketidaksamaan itu harus di minggu itu, anak belum mengenal perkalian, itu tetap aja diajarkan tentang ketidaksamaan. Perkalian ditinggalkan begitu saja. Nah, penyakit ini akan berlarut-larut sampai anak itu dewasa. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, ini yang harus kita sikapi dengan baik, bahwa proses ini adalah proses pemulihan pembelajaran dengan cara tidak membebani guru yang terlalu rumit dengan materi yang padat dan kemudian dengan materi yang administrasi yang selalu rumit, supaya fokus kepada proses pembelajaran yang efektif sehingga anak-anak bisa mengembangkan kemampuannya dengan baik. Nah, Bapak Ibu, saya tanya sekarang Bapak Ibu, kenapa ini penting sebetulnya? Kenapa ini berhubungan dengan mindset, pola pikir kita sebelum masuk ke teknis kurikulum sebetulnya. Kenapa? Yang akan diubah dengan kurikulum prototip ini adalah cara berpikir kita dalam melaksanakan proses pembelajaran. Selama ini, ya, cara berpikir kita tuh anak yang harus mengikuti kurikulum. Harusnya kurikulum itu yang mengikuti anak. Nah, sehingga secara substansi sebetulnya Bapak Ibu kurikulum 2013, kurikulum darurat sebenarnya substansi esensialnya tidak berbeda. Yang berbeda adalah proses pengelolaan pembelajarannya yang berbeda. Dalam proses pengelolaan pembelajaran, guru lebih diberikan kewenangan penuh untuk bagaimana mendesain pembelajaran yang cocok dengan kondisi di sana, yang cocok dengan anak, sehingga guru dikasih pilihan-pilihan. Nah, pertanyaan saya Bapak Ibu, apa bedanya pilihan atas kita melaksanakan atas pilihan orang lain yang mewajibkan kepada kita atau dengan kita yang memilih sendiri? Sederhananya, mana yang lebih enak dijodohkan atau kita memilih jodoh sendiri? Enak pilih sendiri, Pak. Nah, kurikulum selama ini guru tidak punya pilihan lain kecuali melaksanakan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pusat. Sehingga kalau ditanya kenapa Bapak Ibu proses pelajaran begini, anak-anak dari kami kan sudah menjalankan perintah dari pusat. Maka kita tidak ingin lagi memberlakukan itu, lalu dikasih sekolah itu pilihan. Satuan, pilihan kurikulum mana yang dipakai, monggo silakan, yang penting atasi learning loss itu. Jangan sampai anak terbirit-birit lagi, guru terbirit-birit lagi untuk mengejar ketuntasan materi kurikulum. Jangan sampai itu. Tapi fokuslah kepada pelayanan kepada setiap individu anak agar setiap individu anak itu tumbuh dan berkembang dengan baik. Kalau saya tanya Bapak Ibu, di manakah ruang kerja guru yang sesungguhnya? Banyak yang menjawab di ruang kelas. Di situ kelirunya kita. Ruang kerja guru yang sesungguhnya adalah di alam pikiran, hati nurani, dan rasa dan emosi, raga, dan karsa anak. Sehingga kalau guru dan murid itu tidak ketemu, proses belajar itu tetap bisa berlangsung. Kenapa berlangsung itu? Belajar itu bukan di kelas, tapi di alam pikiran, hati nurani, rasa, emosi, dan karsa anak. Berarti ruang kerja guru yang sesungguhnya itu ada di alam pikiran, hati nurani, karsa, dan rasa, dan raga anak. Ini ruang suci yang tidak boleh disentuh oleh sembarangan orang. Dan hanya orang yang diperbolehkan oleh ilahi yang menyentuh wilayah ini, yaitu siapa? Bapak Ibu yang ada di sini, yang diizinkan oleh Allah untuk menyentuh ruang masuk ke ruang suci itu. Untuk itu Bapak Ibu, jangan pusingkan pikiran kita dengan hal-hal yang tidak perlu memusingkan kita. Kenapa? Tangkap esensi dari kurikulum itu, kemudian kembangkan dan tunaikan tugas kita sebagai seorang pendidik. Jangan meninggalkan generasi yang lemah di kemudian hari. Sebagai contoh Bapak Ibu ya, saya beri contoh ya gitu. Selama ini Bapak Ibu kita mengajarkan urutan bilangan kepada anak di kelas 1 SD, urutan bilangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah,
Apa bedanya 1 dengan 2? Apa bedanya 2 dengan 3, dengan 4 dan sebagainya? Bahwa kalau dibandingkan 1 itu lebih sedikit anggotanya, 2 lebih banyak, 3 lebih banyak, 4 lebih banyak. Dan kalau itu diurutkan, Bapak Ibu, diurutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari kecil ke besar, dia tidak boleh 1, 3, 2, 3, 5, 7, tidak bisa. Dia harus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau kita hayati betul, makna belajar urutan bilangan itu sebetulnya sedang menata logika anak bahwa dalam kehidupan ini harus mengikuti suatu ketentuan, keteraturan yang tidak boleh dilanggar. Nah, sehingga kalau anak belajar seperti ini, Bapak Ibu, anak belajar seperti ini, dia akan tahu bahwa kalau makan yang baik itu pertama, kedua, ketiga, keempat, sebuah keteraturan yang tidak boleh dilanggar. Kalau kita antri di tempat umum, itu yang di depan pertama, kedua, ketiga, keempat. Kenapa? Urutan ini tidak boleh dilanggar. Nah, sebetulnya pelajaran urutan bilangan itu adalah untuk menguatkan logika, nalar, dan karakter anak bahwa dalam hidup itu penuh disiplin dan keteraturan. Kalau kita ikuti aturan itu, hidup kita nyaman. Nah, pertanyaan saya, Bapak Ibu, apakah pembelajaran kita sudah sampai ke situ selama ini? Apakah anak sudah mendapatkan makna apa yang dia pelajari dan dia bisa terapkan dalam kehidupan sehingga menguatkan karakter dia? Nah, kalau belum berarti pendidikan belum berlangsung. Nah, kurikulum yang sekarang itu fokus kepada penguatan karakter dan ilmu pengetahuan itu menjadi alat untuk penguatan karakter. Nah, supaya itu bisa terjadi, guru jangan dibebani dengan administrasi yang rumit dan guru juga jangan dibebani dengan materi yang banyak. Supaya guru punya waktu yang cukup untuk mendampingi anak sehingga anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekuatannya masing-masing. Nah, kalau ada kurikulum yang menawarkan Bapak Ibu materinya itu dirampingkan, kemudian administrasinya disimpelkan, kemudian dia fleksibel sesuai dengan situasi anak dan ikut lebih fokus kepada anak bukan pada materi kurikulumnya, Bapak Ibu, kapan harusnya diberlakukan mestinya menurut Bapak Ibu? Kurikulum yang seperti itu. Kapan harusnya diberlakukan? Kurikulum itu simple sehingga guru tidak dikejar-kejar oleh target penyampaian materi. Kemudian guru punya cukup banyak waktu untuk mendampingi agar anak bertumbuh dan berkembang logika dan nalarnya. Kemudian guru lebih punya ruang untuk mengenal anaknya per individu masing-masing sehingga guru bisa mendampingi anak itu dengan baik. Sehingga tugas kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga tertuntas dengan baik sehingga kita tidak punya hutang selamanya kepada anak dan kita tidak meninggalkan generasi yang lemah di kemudian hari dan ini memberi ruang kepada guru untuk merasakan kedamaian dan keindahan dalam dunia pendidikan. Nah, menurut Bapak Ibu, kapan kurikulum seperti itu diberlakukan mestinya? Kapan guru dibebaskan dari belenggu kurikulum mestinya? Kapan guru tidak dituntut dengan persiapan yang rumit? Kapan guru tidak dituntut kesamaan hormat RPP? Guru bisa berkreasi sendiri RPP seperti apa yang menurut dia, perencanaan seperti apa yang menurut dia itu cocok untuk dia. Kapan menurut Bapak Ibu itu harus dilaksanakan? Sekarang atau 2 tahun ke depan? Nah, jadi pemerintah itu memberikan waktu 2 tahun bagi kita untuk memahami kurikulum yang kita gunakan di sekolah kita. Nah, jadi sebelum memperlakukan kurikulum apapun, pahami dulu kurikulumnya ini. Setelah paham, baru memutuskan kurikulum mana yang mau kita pakai. Nah, sehingga Bapak Ibu, cintai dulu dia, pahami dulu, kenali dulu, cintai dulu, kemudian baru diterapkan. Kita tahu apa implikasinya, gitu kan, baru diterapkan. Nah, kalau dulu begitu kurikulum selesai dikembangkan oleh tim ahli dan melibatkan beberapa orang guru, saat itu juga
si sekolah suka tidak suka, senang tidak senang, paham tidak paham, harus melaksanakan kurikulum itu. Sehingga dampaknya guru menjalankan proses pembelajaran itu lebih kepada menjalankan perintah yang diperintahkan oleh pemerintah pusat. Sehingga selamanya itu guru merasa orang yang diperintah. Formatnya harus sama, materinya harus sama, ujiannya harus sama, tugas anak pun harus sama dimanapun anak berada. Dan ini menyiksa batin guru sebetulnya dengan cara seperti itu. Kita tidak ingin lama-lama untuk menyiksa batin guru yang selama ini. Kenapa, Bapak Ibu? Kenapa? Guru itu sebetulnya itu tadi. Guru itu adalah orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sisa, jangan kita sulitkan. Berikanlah dia berbagai kemudahan, berikanlah dia berbagai keindahan, berikanlah dia kebahagiaan gitu, dalam menjalankan tugasnya. Kenapa? Karena dunia pendidikan itu dunia yang indah, dunia yang nyaman sebetulnya. Dunia yang luar biasa. Kenapa yang luar biasa, Bapak Ibu? Dunia yang penuh keberkahan dari setiap denyut nadi kita, pori-pori yang ada di tubuh kita, kemudian detak jantung kita, itu adalah pintu keberkahan. Kenapa? Karena kita menyelamatkan manusia dari kebodohan. Kita menyelamatkan manusia dari kebodohan. Kita menyelamatkan manusia dari kesengsaraan dengan membangun cara berpikirnya dia, dengan membangun hati nuraninya dia. Bayangkan Bapak Ibu, dengan keberadaan kita, si anak itu cara berpikirnya tumbuh dan berkembang, nuraninya terasah, dan hidupnya makin lebih baik. Kemudian berkah apa yang harus pantas yang diberikan kepada guru, selain dari keberkahan yang tanpa henti sampai kapanpun, walaupun dia sudah di alam baka. Dan profesi sebagai guru adalah profesi yang tidak pernah pensiun dari keberkahan selama sampai kapanpun gitu. Boleh pensiun sebagai pegawai negeri, boleh pensiun dari pegawai yayasan, tetapi tidak akan pernah pensiun dari keberkahan selamanya sampai kapanpun akan mengalir terus sebetulnya. Untuk itu, mari kita jalankan ini semua dan bebaskan dari belenggu-belenggu, dari kurikulum yang membelenggu, dari kurikulum yang menyusahkan kita, yang meribetkan kita. Mari kita pahami betul, kemudian mari kita dampingi anak-anak sehingga anak merasakan kebahagiaan, anak merasakan bahwa kita itu betul-betul mendampingi dia dengan setulus hati. Dan kalau begitu Bapak Ibu, tidak ada yang pantas diberikan kepada guru selain dari keberkahan seumur hidupnya sampai kapanpun, dan itu berlipat ganda yang selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ini ditanamkan sebetulnya dalam diri kita Bapak Ibu, sekalipun kurikulum itu berganti tiap menit, tiap waktu, tidak ada persoalan. Kenapa? Karena kita tahu apa yang berubah, apa yang tidak. Orang bilang ganti menteri, ganti kurikulum. Itu yang memang tidak benar cara berpikirnya. Seharusnya apa? Ganti anak, ganti kurikulum. Ganti anak, ganti kurikulum. Kenapa? Karena kalau dari asal katanya, kurikulum itu kurere dari bahasa Latin, itu adalah jalan. Jalan yang ditempuh supaya kita bisa mencapai tujuan. Kemudian Bobik mengangkat istilah ini ke dalam pendidikan menjadi kurikulum adalah pengalaman hidup yang ditempuh anak untuk menjadi dewasa. Berarti pengalaman hidup, jalan yang ditempuh dan pengalaman hidup untuk menjadi dewasa. Yang namanya jalan, Bapak Ibu, tidak boleh tunggal. Kenapa? Karena kalau jalan yang satu macet atau longsor harus banyak jalannya gitu kan. Tidak satu jalan ke Roma. Nah, kurikulum itu jalan. Yang namanya jalan itu akan mengantarkan manusia sampai kepada tujuannya, dan jalan itu tidak satu. Kalau macet di sini pindah ke sini, macet sini pindah ke sini. Sekarang Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu di ruangan ini, ya, Bapak Ibu apakah tinggal di tempat yang sama? Kan tidak. Bapak Ibu tinggal di tempat yang berbeda. Kemudian Bu Herani itu minta kepada Bapak Ibu untuk berkumpul secara offline di Batam. Tapi ada syaratnya, semua peserta harus berangkat dengan satu cara. Caranya sama, waktu berangkatnya sama, kendaraan yang dipakai sama. Padahal orang itu di tempat yang berbeda-beda. Apa yang terjadi? Tentu akan menguntungkan orang yang dekat tempat yang dituju. Orang yang jauh akan dirugikan. Nah, begitu juga dunia pendidikan selama ini. Anak itu punya posisi kompetensi yang berbeda-beda.
bakat yang berbeda-beda, kemudian dipaksa dengan cara yang sama, materinya sama, caranya sama, tugasnya sama, penilaiannya sama, semuanya sama. Ini akan menguntungkan anak yang cocok dengan cara penyampaian yang sama itu. Anak yang tidak cocok dengan itu belajarnya akan tertinggal. Dan kalau begitu ada anak yang diuntungkan, ada anak yang dirugikan. Kalau itu terjadi berarti kita melegalkan diskriminasi dalam dunia pendidikan. Nah, kalau di dunia pendidikan itu dilegalkan diskriminasi seperti itu, maka setelah dewasa nanti dia akan melakukan hal yang sama pada orang lain, diskriminatif. Kenapa tidak diskriminasi Bapak Ibu? Coba, biasanya dulu kan kalau dalam 40 anak satu kelas itu juaranya hanya satu. Kenapa juaranya hanya satu? Karena materinya juga sama, caranya sama, tugas-tugasnya sama, dan ibarat jalan itu hanya satu jalan yang disediakan untuk 40 anak. Sehingga semuanya harus masuk ke jalan situ. Dan siapa yang paling duluan masuk di situ, dialah sang juara. Terjadilah sikut-menyikut di situ. Nah, kurikulum prototip itu tidak seperti itu lagi, menyediakan jalan, begitu banyak jalan bagi anak sesuai dengan cara belajarnya masing-masing. Anak yang senang verbal, penjelasan dari guru, ya mungkin gampang menangkap dengan penjelasan. Tapi ada anak yang kinestetik, yang senang memahami sesuatu dengan bergerak, dengan melakukan sesuatu, dengan membuat sesuatu, itu dia belajar gitu. Nah, ketika anak yang dua gaya yang berbeda ini bertemu, bersahabat, yang satu senang penjelasan, yang satu senang memberikan penjelasan dengan cara ini, ketemulah anak ini, kloplah dia gitu. Nah, berarti jalan itu banyak gitu kan. Jadi kurikulum prototip ini sebetulnya prinsip pertama adalah penyederhanaan dari kurikulum yang tadinya rumit, ribet, dan padat. Yang kedua, fokus kepada penguatan karakter yang selama ini karakter itu lewat proyek itu hanya tambahan di dalam ini sehingga seolah-olah itu hanya sempalan saja. Nah, di kurikulum prototip itu penguatan karakter dengan proyek Pancasila masuk ke dalam struktur kurikulum. Nah, kemudian prinsip yang berikutnya adalah fleksibilitas dan teach at the right level. Artinya guru tidak dikejar-kejar penuntasan kurikulum, tapi memberikan pemahaman kompetensi kepada anak sesuai dengan capaian kompetensi anak saat itu, sehingga si anak itu merasakan proses belajar dari waktu ke waktu. Seperti itu. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau ada pilihan diberikan oleh pemerintah, pilihannya adalah satu, tetap kurikulum yang rasakan padat materinya diikuti seperti itu dan dengan format yang sudah ditetapkan, lalu kita hanya mengikuti saja. Kemudian ada pilihan lain, kita diberikan ruang untuk berkreasi, berinovasi, ya sehingga kita merasakan nikmatnya menjadi guru. Mana yang Bapak Ibu mau pilih, gitu kan? Dan satu lagi pilihan terakhir adalah kurikulum yang diselenggarakan secara mandiri oleh satuan pendidikan. Silakan satuan pendidikan itu melakukan penyelenggaraan secara mandiri. Dengan mengacu kepada kurikulum 2013 boleh, kurikulum darurat boleh, kurikulum yang prototip boleh. Dan ibarat rumah Bapak Ibu, kita sudah nyaman dengan rumah kita selama ini kurikulum 2013. Tapi perabotannya sudah mulai rusak. Kita ingin ganti saja perabotannya boleh. Artinya apa? Bapak Ibu tetap setia dengan kurikulum 2013. Bapak Ibu hanya mengadopsi pembelajaran proyeknya saja. Satu itu aja yang diadopsi. Silakan, nggak ada masalah, gitu kan? Bapak Ibu ingin belum mau move on dari kurikulum 2013, hanya ingin mengganti sistem penilaiannya saja karena lebih sederhana, ya monggo. Nah, kalau saya secara nalar saja ini gendut besar gitu ya, banyak materinya, ribet, kemudian dirampingkan, dikurangi materinya tinggal esensial, kemudian ini lebih dirampingkan lagi, proyek penguatan pelajar Pancasila, karakter itu sudah masuk di dalam struktur kurikulum dan tidak merugikan guru atau siswa dan lebih simpel, lebih sederhana. Nah, mana yang mau dipilih? Nah,
Artinya ini ada yang gendut besar, ada yang sedikit langsing, dan ada yang singset. Nah, mana yang mau dipilih? Gitu kan. Silakan Bapak Ibu memilih dan yang sesuai dengan kondisi yang kira-kira cocok dengan keadaan kita sendiri. Jangan dipusingkan dengan pendapat-pendapat banyak di lapangan itu. Beginilah, begitulah kurikulum begini. Saya bilang ganti menteri, ganti kurikulum itu salah, keliru. Kenapa? Harusnya ganti anak, ganti kurikulum. Ngapain ganti menteri, ganti kurikulum? Kan kurikulum itu alat bantu untuk mendidik anak-anak gitu. Nah, ini yang harus kita sadari ya Bapak Ibu, dan mudah-mudahan kita tidak lagi mencari-cari sesuatu yang sulit akan menyulitkan kita. Kalau ada persoalan, pelajari persoalannya itu, cari solusinya, dan solusinya itu ada di dalam diri kita, karena Tuhan telah memberikan kekuatan melebihi dari persoalan yang kita hadapi sebetulnya. Jadi semua persoalan itu sebetulnya solusinya ada di dalam diri kita, bukan pada orang lain. Kalau kita betul-betul menyadari itu gitu. Nah, kenapa saya ulas ini begini bicara saya tidak teknis langsung ke kurikulum prototip Bapak Ibu? Untuk mempelajari kurikulum prototip itu mudah sebetulnya kalau mindset kita itu udah benar. Kalau hati kita sudah tulus untuk menjadi guru. Karena dunia pendidikan itu dunia hati. Jika kita bisa masuk ke alam pikiran dan hati nurani anak, Bapak Ibu, sampai kemanapun kita akan dibawa oleh dia. Ketika dia diajak oleh orang untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, dia akan ingat kata bu guru begini. Berarti kita sudah masuk ke dalam diri anak itu. Dan itu ada lagunya, sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan menjadi milik kita selamanya. Bapak Ibu, guru adalah pejuang di jalan Allah. Di matanya, produk Allah tidak ada yang gagal. Allah tidak mengenal produk gagal. Semua anak itu punya kekuatan masing-masing. Di hatinya tidak ada anak yang yang bodoh. Kenapa? Kalau dia katakan seorang anak itu bodoh, yang dia katakan bodoh bukan anaknya, tapi yang menciptakan anak itu, yang mengirim anak itu ke dunia. Sama dengan saya memakan roti. Kalau roti itu tidak enak saya makan, yang saya katakan bodoh itu bukan rotinya, tetapi siapa yang membuat roti itu. Dan ketika saya mengatakan bodoh kepada anak, yang saya katakan bukan anaknya itu yang bodoh, sebenarnya siapa yang mengirim anak itu ke dunia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita yang telah menganggap Allah itu tidak mampu menciptakan manusia yang sebenarnya manusia. Untuk itu sekali kita mengatakan bodoh kepada anak, yang kita katakan bodoh itu bukan anaknya, tapi Allah yang kita katakan bodoh. Ini mari kita bertobat Bapak Ibu saya bilang. Ini luar biasa sebetulnya kesempatan bagi kita di masa pandemi ini untuk melakukan kontemplasi bahwa pendidikan selama ini lebih banyak aturan administrasinya, teknis mekanisnya daripada hati nurani sebetulnya. Nah, saatnya dengan kurikulum ini Bapak Ibu, mari kita melakukan kontemplasi yang mendalam. Kemudian Bapak Ibu, saya tidak akan menyampaikan hal yang teknis di sini. Kenapa? Karena teknis itu sebetulnya ada waktunya dalam pelatihan, tapi yang paling penting kita harus meyakini bahwa hal yang utama dalam dunia pendidikan ini adalah hati nurani. Itu yang utama. Ya, sehingga Bapak Ibu, kalau kita bisa melakukan itu dengan baik, segala kesulitan-kesulitan yang muncul di chatting ini sebetulnya tidak berarti. Sebetulnya banyak pertanyaan-pertanyaan di sini. Itu jawabannya ada di dalam diri kita semua sebetulnya. Saya tidak akan menjawab satu persatu. Nah, oke. Ini ada pertanyaan misalnya Pak Zulfikar, komponen program BK pada peminatan dan perencanaan di SMA pada kurikulum prototip untuk peminatan pemilihan program peserta didik dilaksanakan di kelas 10, artinya peminatan peserta didik di SMA kembali kepada Bapak Ibu, tidak ada peminatan di kurikulum prototip. Tidak ada peminatan. Ya. Tidak ada peminatan di situ. Anak boleh menggabungkan antara mata pelajaran IPA dan IPS kimia dengan seni dengan apa boleh. Bagaimana teknisnya nanti dalam pelatihan itu akan kami menyiapkan panduannya. Jadi tidak ada pengelompokan anak IPA dan IPS dan itu. Dan semua anak itu memilih sesuai dengan minatnya masing-masing, bisa menggabungkan biologi, bahasa, dan matematika. Bisa menggabungkan biologi, ekonomi, atau geografi.
bisa menggabungkan itu semua dan sesuai dengan ke arah mana kira-kira dia akan melanjutkan pendidikan nanti. Dan bagaimana teknisnya itu nanti kita akan berikan inspirasi kepada guru-guru pada sekolah. Dan kita tidak akan mengeluarkan panduan yang mengikat, yang membelenggu. Kita justru ingin menunggu pengalaman-pengalaman best practice Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu mengatur pemilihan pembelajaran itu, bagaimana peranan BK untuk memberikan arahan kepada anak supaya dia tidak salah memilih. Apa data-data yang digunakan sebagai dasar untuk membantu anak memilih mata pelajaran tertentu supaya dia tidak salah memilih jurusannya ke perguruan tinggi, dan bagaimana pengaturan untuk melanjutkan pendidikan perguruan tinggi itu akan diatur kemudian Bapak Ibu. Yang paling penting hal-hal teknis seperti itu nanti kita akan bahas dalam forum-forum yang sifatnya teknis dan panjang. Dalam kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membangun sebuah mindset baru, paradigma baru tentang dunia pendidikan. Mari kita secara bersama-sama untuk bergerak. Makanya sekolah penggerak di sini, terima kasih ada sekolah penggerak di sini, maka penggerak. Jadi itu beda ini bukan sekedar kebijakan tapi sebuah gerakan. Kalau gerakan itu sebetulnya gerakan kita bersama. Nah, kita berharap Bapak Ibu dengan memberikan pilihan kepada sekolah, lalu sekolah memilih kurikulum mana yang akan diterapkan, tentunya pemilihan itu didasarkan kepada pemahaman kita terhadap itu, dan harapannya rasa memiliki kurikulum itu di sekolah itu semakin tinggi. Jadi rasanya memiliki itu, selama ini kan rasa memiliki itu kan enggak kenapa begini, karena beginilah aturan pemerintah. Kalau rasa memiliki itu tinggi Bapak Ibu, kita merasa bertanggung jawab sepenuhnya tentang apa yang kita lakukan pada anak. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu dengan adanya pilihan-pilihan yang diberikan oleh pemerintah ini, kita makin yakin bahwa yang memilih kita sebagai guru itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan orang tua murid, dan yang mempertemukan kita dengan murid kita itu bukanlah orang tuanya tetapi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itu mari kita sucikan niat kita, tuluskan hati kita untuk mendidik anak-anak dengan sepenuh hati sebetulnya. Sehingga kurikulum apapun yang diterapkan, kita fokus kepada pelayanan terhadap anak. Tinggal dipelajari saja, kemudian kita setting proses pembelajarannya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh anak, sehingga anak merasakan dia berada di ruang yang tepat, bersama orang yang tepat, sehingga Bapak Ibu akan selalu ada di hati anak-anak. Dan kalau sudah begitu, Bapak Ibu, sampai kapanpun keberkahan itu akan mengalir dari Yang Maha Kuasa. Sebagai baik, barangkali itu Bapak Ibu, kalau materi sebetulnya di sekolah penggerak itu sudah cukup, dan ini materinya apa yang saya sampaikan tadi ada di sini sebetulnya, dan ini bisa dipelajari saja sebetulnya kalau Bapak Ibu dibaca. Tapi yang paling penting, tidak ada artinya ketika Bapak Ibu membaca ini ketika pola pikir kita belum dibangun atau mindset kita belum dibangun, karena ini hanya teks benda mati sebetulnya. Baik, baik Bapak Ibu, mungkin ada sebelum kita berakhir, mungkin ada yang sudah ada yang tunjuk tangan. Ini ada Bu Zurnelis itu, kemudian Bapak Ibu silakan. Saya kembalikan ke Bu Hairani dulu, silakan Bu. Masya Allah, luar biasa Pak Zul. Hari ini kita dapat pengayaan wawasan dan pengetahuan tentang kurikulum, dan saya termasuk orang yang suka bilang ganti menteri, ganti kurikulum. Ternyata saya salah ya Pak ya. Harusnya ganti anak, ganti kurikulum ya Pak. Betul, iya. Terlalu lama itu kalau nunggu ganti-ganti. Iya, kalau nunggu ganti menteri ya Pak ya. Terlalu lama. Luar biasa, Masya Allah pertemuan yang ini. Ya benar. Harusnya ganti anak, ganti kurikulum, karena setiap anak itu unik ya Pak ya. Jadi harusnya menyesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki anak. Baik, kita sapa dulu. Alhamdulillah hari ini, hari ketiga masih bergabung bersama kita Bu Zurnelis. Beliau ini adalah pengawas SMP di Kota Batam, Pak Zul. Dan ada juga Bu Leli. Bergabung bersama kita juga Ketua MPPK Kota Batam, Ibu Rumania, sekaligus panitia acara ini.
dan ada juga Ya. rekan saya sesama pengajar praktik guru penggerak Ibu Dewi. Alhamdulillah, mungkin biar tidak berpanjang-panjang langsung aja kita ke Bu Zurnelis yang udah angkat tangan dari tadi. Nggak capek ya Bu, tangannya ngacung terus. Silakan. Tangannya Bu Zurnelis sudah ngacung terus Ya. dari tadi. Baik, Silakan. kita kasih kesempatan Silakan, Bu. untuk Bu Zurnelis. Ya. Dipersilakan Bu. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bu. Saya kebetulan pengawas satuan pendidikan. Ya, sebagaimana yang telah kita laksanakan tugas, tapi sebelumnya saya menyatakan saya salah satu pengawas yang tergabung di dalam Komite Pembelajaran Sekolah Penggerak. Ya. Namun di dalam pelatihan maupun tugas, kami tidak dibekali lah pada intinya instrumen teknis bagaimana supervisi pelaksanaan pembelajaran pada sekolah penggerak ini. Jadi kita masih meraba-raba lah intinya untuk pelaksanaan supervisi akademik maupun supervisi manajerial. Nah, berkenaan dengan kurikulum 2022 atau prototipe ini, sebagaimana yang Bapak Zul sampaikan tadi, bahwa guru nanti bebas memilih KD yang mereka anggap lebih prioritas lah intinya yang dibutuhkan oleh peserta didik. Nah, pada awal tahun pelajaran, kita akan mengajak guru-guru untuk menganalisis waktu, untuk melihat, menyusun silabus pembelajaran yang mana untuk kurikulum 2013 kan tertera di dalam Permendikbud nomor 37 kompetensi dasar dan kompetensi inti. Nah, berkenaan terhadap pelaksanaan nantinya kurikulum 2022 atau prototip ini, guru saya agak sedikit kebingungan gini Pak. Bagaimana caranya mengajak guru supaya melaksanakan pembelajaran itu sesuai dengan namanya RPP kan rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, diambil dari silabus, kemudian dituangkan di program tahunan maupun program semester, baru nanti ke RPP kalau di sekolah penggerak namanya modul pembelajaran, modul project. Nah, bagaimana kita melaksanakan supervisi tentang pelaksanaan pembelajaran itu, model-model pembelajaran yang digunakan oleh tenaga pendidik terhadap peserta didiknya. Jadi kan masih baik. Nah, saya bisa menangkap. Pertama, alhamdulillah Allah masih memberikan persoalan kepada kita. Artinya itu petunjuk bahwa di dalam diri kita ada kemampuan. Yang selama ini kita selalu menunggu petunjuk. Itu yang keliru sebetulnya. Sehingga kita lupa memberdayakan daya nalar kita, pikiran kita untuk mengatasi persoalan. Sehingga setiap ada perubahan yang kita tunggu petunjuk. Yang kita tunjuk instrumen segala macam itu kan. Nah, itu satu. Ya, sehingga kita bergantung kepada petunjuk. Sekarang ini kita Bapak Ibu, petunjuk yang paling tepat itu adalah petunjuk yang ditemukan sendiri oleh Bapak Ibu bersama-sama dengan sekolah itu, apa yang terbaik untuk bisa dilakukan di sekolah itu. Itu satu. Yang kedua, selalu selama ini kalau kita menyusun perencanaan pembelajaran, selalu kita mulai dari kurikulum dulu, analisis kurikulum dulu, analisis silabusnya dulu, baru pembelajaran. Sementara anak tidak pernah dikaji. Nah, kurikulum ke depan sebelum menganalisis kurikulum itu, yang dianalisis anak dulu yang perlu dianalisis. Kita perlu data peta kompetensi awal anak itu seperti apa. Misalnya di SMP, ini guru matematika, sebelum menganalisis RPP, menganalisis kurikulum, membuat silabus dan membuat RPP itu, anak dulu yang dianalisis. Setelah kita analisis anak, pas masuk SMP di hari pertama itu, kemampuan matematikanya berada di mana, kemampuan bahasanya berada di mana, kemampuan ini berada di mana, sudah punya petanya itu, kita lihat. Yang kedua, kita harus analisis makna apa yang akan didapatkan anak setelah belajar sesuatu. Apa maknanya belajar? Apa maknanya belajar himpunan? Apa maknanya belajar pecahan? Apa maknanya belajar? Maknanya apa?
Dan kalau anak menguasai itu, kira-kira apa manfaatnya bagi kehidupannya? Itu yang menjadi tujuan utama kita. Nah, setelah itu, setelah kita tahu peta kemampuan awal anak, kemudian kita sudah tahu makna apa yang didapatkan oleh anak setelah belajar itu karena arahnya kepada karakter. Kemudian kita harus rancang situasi seperti apa yang harus dibangun dalam proses pembelajaran. Berikutnya terakhir baru analisis kurikulumnya. Anaknya seperti itu potensinya, persoalan seperti itu, makna yang harus dipelajari yang didapat oleh anak setelah belajar ini, kemudian situasi pembelajaran seperti ini, mari kita lihat kurikulumnya. Sehingga nanti begitu kita lihat kurikulumnya katakanlah segini, standarnya, kemudian posisi anak ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini. Apa yang harus kita lakukan ketika anak itu ada levelnya di sini? Atau mungkin ada anak yang levelnya sudah di atas di apa yang di kurikulum. Mungkin enggak Bapak Ibu? Di kurikulum misalnya tentang pecahan, mungkin enggak di saat itu ada anak yang sudah sangat mahir di pecahan gitu. Kan sangat mungkin saja gitu dia mendapatkan itu kan, sehingga Bapak Ibu menganalisis kurikulum itu setelah kita paham betul apa yang kondisi anak sekarang. Makanya salah satu kunci dari kurikulum prototip adalah teach at the right level. Nah, sebagai pengawas Bapak Ibu harus itu dulu yang dikejar. Bapak Ibu mengajarkan himpunan ini sudah tahu nggak anak itu sudah punya kompetensi apa sebelum masuk ke KD himpunan? Pastikan itu. Kenapa? Kalau kita tidak tahu bahwa anak itu, kita belajar tentang himpunan nih, sementara anak belum tahu tentang bagaimana pengelompokan, bilangan, jawaban, kemampuan yang dibutuhkan sebelum himpunan itu, kan ada itu. Kalau di matematika kan himpunan, sebelum himpunan itu ada prasyarat yang harus dipenuhi oleh kemampuan anak. Dan kalau kita tidak berdasarkan ini membelajarkan himpunan, biarpun kita tuntas menyampaikan 2 jam, Bapak Ibu, anak tidak akan paham tentang himpunan itu. Berarti ketika Bapak Ibu pengawas masuk ke kelas itu, ketika guru mengajarkan sesuatu, perlu dicek anaknya, apakah anak sudah punya modal yang cukup untuk belajar kompetensi itu. Itu namanya student readiness atau kesiapan belajar anak. Nah, selama ini yang kita anggap kesiapan belajar anak itu anak siap begini belajar, bukan. Kesiapan secara kompetensi itu penting sebetulnya. Makanya situ ada teach at the right level. Mengajarkan sesuai dengan level anak. Jadi kalau kita naik tangga itu Bapak Ibu, naik tangga itu kan sebetulnya kita naik dari tangga yang satu persatu gitu supaya ke atas. Jadi tidak kita mulai dari tangga kelima, kemudian kita tidak tahu anak itu tangga ketiga, kedua belum menguasai gitu. Jadi itu yang paling penting sebetulnya. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan supervisi, yang penting tanyakan anak kenapa mengajarkan KD ini hari ini, kenapa kompetensi ini, kenapa materi ini diajarkan, kenapa anak telah menguasai materi yang sebelumnya yang menjadi prasyarat untuk menguasai kompetensi ini. Kalau itu jawabannya itu sah itu. Nah, sekarang baru kita cek. Kalau di dalam proses pembelajaran itu, anak itu harus membandingkan antara 1A dengan B dan sebagainya, dan guru hanya menjelaskan bagaimana membandingkan itu, dan Bapak Ibu, nah itu harus diperbaiki. Kenapa? Harusnya anak terlibat dalam kegiatan itu. Jadi anak yang membangun logika nalarnya, bukan kita yang menceramahi dia. Itu. Dia yang membangun pemahaman. Jadi dia paham itu karena dilakukan lewat pengalaman, bukan karena dia mendengar penjelasan. Gitu. Kenapa? Karena anak itu dia mempunyai bermacam gaya untuk penjelasan itu. Sehingga Bapak Ibu di situ yang paling penting sebetulnya untuk Bapak Ibu melakukan suatu proses pembelajaran. Tahu persis, sama dengan gini. Bapak Ibu, kalau saya mau pergi ke Batam, ke tempat yang kita tuju, dan saya harus tahu persis di mana posisi saya sekarang, kendaraan apa yang harus saya pilih, jam berapa saya berangkat. Jadi kita berangkat dari posisi kita. Begitu juga dalam dunia pendidikan.
berangkatlah dari posisi kemampuan anak sekarang ini, berangkatlah ke atas. Kurikulum jadi referensi saja. Dulu mungkin bisa kita maklumi kenapa guru mengejar ketuntasan materi kurikulum, karena ada ujian nasional. Takut kalau seandainya anak belum belajar tentang kompetensi tertentu, nanti akan keluar di ujian nasional. Padahal, kalaupun kita sudah menyampaikan materi itu kepada anak, adakah jaminan anak menguasai? Makanya fokusnya kita anak menguasai, ini yang jadi penting sebetulnya. Anak menguasai, itu yang jadi penting. Nah, kan guru mengatakan, Pak, kalau anak menguasai, waktu kita habis, nanti materi tidak tersampaikan semua. Jika anak menguasai di awal, untuk kompetensi-kompetensi berikut, si anak itu akan mudah menuntaskan kompetensi itu. Tidak perlu lagi penjelasan kita, dia akan bisa memahami itu sebetulnya. Kenapa? Dia akan bisa mengembangkan secara nalarnya, bahwa mestinya kompetensi ini dituntaskan dengan penguasaan ini, dan itu sangat memungkinkan karena manusia itu diberikan kekuatan bagi Tuhan untuk meningkatkan kapasitas cara berpikirnya secara mandiri. Itu fitrah dari itu yang paling penting sebetulnya. Oke ya Bu, jadi artinya gini, anak, fokus pada anak. Kita nomor satu anak. Pak Menteri di mana-mana, di forum manapun diskusi kita tuh nomor satu kan anak. Kurikulum itu alat bantu. Jadi kan bagaimana Pak, anak-anak banyak dan sebagainya, kita pusing dan sebagainya. Bapak Ibu, kalau kita anak-anak itu betul-betul kita dekati dengan hati, Bapak Ibu, dia punya cara sendiri untuk menuntaskan pembelajaran kompetensi-kompetensi dia, dan kita tinggal melihat perkembangannya dari waktu ke waktu dan mendampingi dia, kira-kira butuh apa dia dari kita, butuh semangat apa dari kita, dan dia akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan itu. Sifat dasar manusia yang selama dimatikan oleh dunia pendidikan. Karena bagaimana cara mematikan? Anak harus mendapat materi yang sama, dengan cara yang sama, tugas yang sama, penilaian yang sama, semua anak. Nah, ini yang membuat kreativitasnya menjadi mati, kreativitas guru juga mati. Nah, ini yang harus ditingkatkan. Jadi, kalau orang tanya, mengenal kurikulum prototip itu apa? Kurikulum prototip itu nama sementara, mungkin akan mengganti nama menjadi kurikulum merdeka. Ya. Kenapa kurikulum merdeka? Karena pendidikan itu tujuannya untuk memerdekakan manusia dari belenggu, segala belenggu kehidupan. Dan bagaimana anak itu bisa merdeka dari belenggu kehidupan jika guru terbelenggu oleh kurikulum? Nah, ini yang harus disadari sebetulnya. Jangan, udahlah belenggu kurikulum menjadi belenggu itu menghambat langkah kreativitas, sudah tinggalkan itu. Mari kita menikmati indahnya dunia pendidikan ini bersama anak-anak. Kenapa? Dunia pendidikan itu adalah jalan terindah untuk membangun peradaban sebetulnya. Mari kita bangun dengan baik. Ya, itu tadi Bu Bu Wawa Arjaya juga mengangkat tangan. Sebelum saya menjawab, ini ada pertanyaan menarik nih dari yang berkaitan dengan gadget, FB dan game dan sebagainya. Nanti akan saya jawab. Sebelum itu saya ke Bu Wawa Arjaya. Mungkin ada hal yang perlu diklarifikasi. Silakan Ibu. Oke, selamat sore Bapak. Nama saya Wawa Arjaya, itu panggilannya. Tapi nama saya lengkapnya Putu Eka Juliana Jaya. Saya senang dengan apa yang Bapak paparkan, dan ini menarik. Kita menuju ke tahun 2024 untuk menuju ke kurikulum merdeka ini Pak ya. Pak ya. Dan saya dari SMP Negeri 1 Denpasar, Bapak, saya di IPS. Dan kebetulan saya baru lulus angkatan pertama guru penggerak kemarin. Dan ini menjadi menarik tentang apa yang Bapak paparkan tentang kemerdekaan guru. Nah, saya setuju bahwa itu kita mulai mapping dulu dari kemampuan anak. Bagaimana pembelajaran jadi kita tahu diferensiasinya ini. Setelah kita tahu diferensiasinya, gaya belajar anak dan bagaimana kondisi anak itu, baru bisa kita masuk ke teaching at the right level. Betul. Jadi kalau sudah kita diferensiasi seperti itu, teaching at the right level, tentu saja ini akan menjadi tantangan baru
di mana Betul. pemulihan pembelajaran akibat pandemi Ya. ini memerlukan kerja keras dari kita semua. Ya. Untuk hal ini kami sanggup ya Bapak ya. Untuk hal ini kami sanggup Ya. ya Bapak. Jadi, tetapi untuk yang berikutnya, kan kami di sekolah itu kan ada pimpinan. Di atas pimpinan kami kan Ya. ada pimpinan lagi. Nah, Ya. apabila banyak yang masih belum mengerti, lalu masih kemudian Ya. tidak mau ini diaplikasikan, kan kita kayak orang Ya. gila jalan sendiri nih Pak. Jadi semua orang jadi bengong gitu. Kita sudah imbaskan Ya, berusaha, jadi mereka tidak mau gitu misalnya, Ya. atau merasa tidak ada model. Sedangkan amanah dari Pak Puskurjar yang tadi ini adalah bagaimana merdeka, bagaimana maknain belajarnya, bagaimana supaya ini menuju anak-anak ini pada tahap mana dia ke depannya begitu selesai bisa mencapai life skill yang diharapkan untuk menjadi manusia sejahtera, selamat, bahagia di kemudian hari. Kan itu sebenarnya poinnya, Bapak. Ya. Nah, Ya. ini permasalahan pertama tadi itu. Terus yang kedua berkenaan dengan project based learning ini. Project based learning ini juga saya pikir juga sangat tergantung dari skill dan kemampuan masing-masing guru. Kalau para guru tidak mengerti apa yang akan kemana arahnya, bagaimana ini akan what will happen next, itu kan mereka jadi terlalu bebasnya kebablasan tanpa arah. Nah ini bagaimana ya freedomnya terlalu tinggi. Padahal mungkin maksudnya Mas Menteri ya literasi lah dulu, orang-orang Indonesia literasinya kurang, murahnya dulu lah, jadi supaya bisa grafik, baca-baca gitu, jadi bisa siap untuk kedepannya untuk sekedar life skill. Nah saya jadi khawatir juga ujian nasional dihapuskan. Mau dibawa kemana anak-anak kita? Tidak ada standar pegangan yang jelas. Lalu sekarang ada freedom yang sedemikian besarnya. Merdeka sih boleh saja merdeka, tetapi menurut saya dengan jumlah masyarakat Indonesia yang sedemikian banyak dan level pendidikannya yang kayak seperti ini, kayak piramida seperti itu, apa mungkin lebih baik merdeka terpimpin sedikit untuk hal-hal yang seperti ini. Karena kalau ujian nasional kita sudah hapuskan, anak-anak kita yang tamat SMA itu ditunggu oleh UTBK, Bapak. Nah, masih beruntung kita masih ada dalam satu lembaga sekarang, ada Kemendikbudristekdikti. Kalau dulu kita lebih susah lagi ngurusinnya. Karena sekarang bersama, mudah-mudahan UTBK yang berikutnya disesuaikan dengan apa yang dimaksudkan dengan yang menyambung dari TK, tamat SMA, UTBK-nya ya jangan juga kewalahan begitu anak-anak. Demikian Bapak, terima kasih. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Selamat sore. Baik, terima kasih. Berarti kuncinya kita paham dulu baru melakukan sesuatu. Kuncinya adalah paham dulu baru melakukan sesuatu. Kenapa pemerintah tidak mewajibkan? Kalau ada yang bertanya gini, kalau kurikulum prototip itu bagus, kenapa nggak diwajibkan? Kita tidak ingin mengulangi kesalahan seperti apa yang diuraikan oleh Bu Wawa tadi. Kenapa? Karena apa? Karena paham tidak paham harus melaksanakan. Nah, kalau kurikulum prototip ini dituntut paham dulu, baru melaksanakan, baru memutuskan. Siapa yang paham? Bukan hanya guru yang paham. Kepala sekolahnya juga paham, semua warga sekolah itu paham, kepala dinasnya juga paham, kemudian pengawasnya juga paham, gitu. Nah, sehingga itu ada beberapa langkah, karena ini kan belum sosialisasi ya, karena akan berlaunching baru di awal Februari nanti, gitu kan. Jadi sekarang ini saya saya itu lebih menekankan kepada, ayo mari kita secara bersama-sama menyadari bahwa kita berada di persoalan yang sama, mari kita rubah mindset kita sama-sama semua, karena ini sebuah gerakan. Jadi jangan tunjuk-petunjuk, jangan tunggu orang lain yang menjelaskan kepada kita. Kita yang mencari penjelasan dan menemukan solusi dari persoalan yang kita hadapi. Kenapa? Kunci dari persoalan yang kita hadapi itu ada di dalam diri kita jawabannya sebetulnya. Nah, kalau ini disadari oleh semua pihak, itu apa yang Ibu lakukan tadi tidak akan jadi masalah. Persoalannya selama ini pendidikan kita melatih diri kita itu sebagai orang yang menunggu petunjuk. Nah, kalau kita pertahankan pendidikan seperti itu, Bapak Ibu, sampai kapanpun orang kita itu menunggu petunjuk dulu baru paham, baru mengerti.
Tidak ada usaha untuk mencoba memahami dari dalam diri. Nah, itu kenapa begitu terjadi di bangsa kita ini? Kenapa kita itu lebih cenderung untuk menunggu petunjuk dulu, baru jalan, kemudian kita menunggu orang lain paham dulu, baru kita jalan. Kenapa? Karena dunia pendidikan kita itu mengkondisikan kita berpikir seperti itu selama ini. Sehingga jadinya kita begini. Padahal sesungguhnya manusia itu tidak akan diberikan persoalan jika manusia itu tidak mampu mengatasinya. Jadi sebetulnya kita itu menyelesaikan persoalan itu bukan menunggu orang lain paham dulu, enggak gitu kan. Bagaimana kita memunculkan kesadaran bahwa setiap individu kita punya kesadaran yang penuh bahwa kita harus melakukan sesuatu, kita harus paham sesuatu sebelum melakukan itu. Nah, kita tidak menyalahkan keadaan sekarang. Kenapa? Karena kita juga yang membangun cara berpikir seperti itu sekarang. Nah, sekarang pertanyaan saya ke Bu Wawan dan kawan-kawan, kapan kita harus mengubah ini? Nunggu 2 tahun atau mulai saja sekarang kita mengubah pola pikir ini di antara kita semua? Kapan kita harus memulai? Mulai dari sekarang. Mulailah dari sekarang. Jangan menunggu orang lain paham dulu baru kita bergerak. Ini tantangan bagi Bu Wawan sebagai guru penggerak. Bagaimana kalau kepala sekolah belum paham? Dekati dengan hati dia. Sehingga dia sadar untuk berubah. Bagaimana dengan pimpinan? Dekati dengan keyakinan dengan suatu kebenaran bahwa ini benar. Kenapa? Kalau guru betul-betul sudah paham apa itu yang namanya teach at the right level, persoalan tidak ada ujian nasional tidak akan jadi masalah. Kalau betul-betul paham apa itu teach at the right level. Tidak ada ujian nasional pun tidak ada masalah. Kenapa? Adapun ujian nasional selama ini tidak ada jaminan sebetulnya anak itu untuk bisa ke perguruan tinggi, nggak ada jaminan. Kenapa? Yang lebih membesarkan peluang dari perguruan tinggi selama ini kan bimbel, sebetulnya, bukan ujian nasional. Toh setelah ujian nasional pun di SMA dia harus juga ikut seleksi, ujian juga. Gitu. Nah artinya di sini Bapak Ibu, kenapa kita menghapuskan ujian nasional itu? Karena itu tadi supaya guru itu tidak mengejar target kurikulum dan itu tapi betul-betul membangun kompetensi anak. Soal bagaimana ke perguruan tinggi aturannya, Ibu sudah menjawab tadi bahwa Kemendikbud sebetulnya sudah jadi satu. Itu sedang kita kita susun bersama-sama dengan Dikti, UTBK dan sebagainya itu yang sedang kita rumuskan sekarang. Itu kita sudah pikirkan juga bagaimana caranya kita dengan Dikti itu karena sudah satu payung, jangan sampai mengorbankan anak itu. Dengan kurikulum itu jangan sampai guru dikorbankan, jangan sampai anak dikorbankan. Kenapa? Anak nomor 1. Jadi semangat Bu, saya yakin Ibu akan suatu punya keyakinan bahwa ketika kita berpegang pada kebenaran Bapak Ibu, orang yang tadi sekalipun melawan kita akan runtuh itu. Asal kita konsisten dengan kebenaran. Jadi pegang saja satu, teach at the right level. Dan kalau itu betul-betul dipahami apa esensinya, teach at the right level itu secara keseluruhan. Tidak akan ada merdeka itu tidak diartikan merdeka yang bebas. Merdeka di sini adalah memerdekakan manusia dari segala belenggu. Semua yang membelenggu dilepaskan. Bukan berarti manusia itu terbebas dari segala aturan. Justru kehidupan manusia itu menjadi teratur karena ada aturan yang diikuti. Tapi aturan yang diikuti itu bukan membelenggu, tapi memunculkan kesadaran bahwa kita hidup perlu sebuah aturan yang kita sepakat bersama dan aturan itu membantu kita untuk mencapai tujuan. Bukan aturan itu membelenggu kita sebetulnya. Nah ini yang perlu dikampanyekan dan saya yakin Bu bahwa dan teman-teman itu sudah punya strategi jitu untuk menunjukkan bahwa kita harus berubah sekarang ini. Dunia pendidikan ini harus berubah. Masanya sudah menuntut. Kita tidak bisa lagi melakukan tradisi-tradisi lama yang tidak cocok dengan tuntutan zaman. Kenapa? Anak itu berubah dari waktu ke waktu, detik ke detik. Sementara kurikulum itu statis, itu kan. Nah, bagaimana kita memberikan pembelajaran kepada anak yang statis, sementara dia akan hidup di zaman sekarang dengan kecepatan perubahan yang sangat luar biasa dalam kehidupan. Jadi anak-anak itu harus dibekali cara berpikir, cara nalarnya, bagaimana cara beradaptasi dengan persoalan, bagaimana mengatasi persoalan, bagaimana menghadapi tantangan. Kenapa? Satu kunci yang paling besar, yang paling pokok adalah anak itu senang tantangan.
Nah, itu menjawab pertanyaannya. Misalnya tentang apa namanya anak lebih saat anak pengaruh HP aplikasinya sangat dinikmati oleh anak-anak. Nah, kata kuncinya dinikmati oleh anak-anak. Kenapa anak-anak bisa menikmati HP? Kenapa anak-anak tidak bisa menikmati pelajaran? Berarti ada yang keliru di dalam kita merancang pembelajaran dan diminati oleh anak. Bapak Ibu, anak-anak ini betah main game di HP bukan tertarik karena HP-nya, bukan tertarik pada gamenya, bukan tertarik pada indahnya ini gamenya. Ya. Tapi hatinya kepincut kepada pembuat game. Hatinya kepincut kepada pembuat game. Padahal dia tidak pernah ketemu dengan sang pembuat game. Nah, kenapa hatinya bisa kepincut dengan pembuat game? Pembuat game itu tahu kunci utama anak-anak. Apa kunci utama anak-anak? Senang tantangan. Sehingga dia membuat game itu tidak berlevel-level, Bapak Ibu. Tidak satu level, berlevel-level. Karena dia tahu anak-anak kalau dia sudah bisa melakukan tantangan 1 kali, 2 kali, 3 kali dia bosan dan kalau itu akan dia tinggalkan. Nah, sang pembuat game tahu ini dibikin level 2, bikin level 3, bikin level 4, bikin level 5, bikin level 6, bikin level 7. Sehingga anak itu bisa berjam-jam menghabiskan waktunya karena apa? Tantangan di level itu. Nah, artinya apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Ciptakan pembelajaran yang bisa menciptakan tantangan sehingga anak itu larut di dalam proses itu. Nah, sekarang bagaimana tidak mungkin anak memilih HP-nya kalau seandainya belajar setiap ketemu dengan guru, tugasmu mana belum selesai, PR-mu mana nggak selesai, ini mana nggak selesai. Ya jelas buat apa dia untuk itu. Tapi kalau dia berikan tantangan berbagai proyek, dia menyelesaikan apa dan sebagainya, dan dia pasti akan rindu terhadap itu sebetulnya. Kebahagiaan anak adalah kebahagiaan ketika dia berhasil mengalahkan tantangan. Dan dia merasa bahagia di situ. Dan kenapa dia bisa berjam-jam dengan aplikasi, dengan game segala macam? Karena dia merasakan kebahagiaan ketika dia mengalahkan tantangan yang ada di game itu. Untuk itu mari kita ciptakan pembelajaran yang bisa menarik hati anak dengan berbagai tantangan berlevel-level itu. Silakan Bapak Ibu. Saya tidak bisa menguraikan secara teknis di sini, tapi teman-teman yang luar biasa bisa menemukan pembelajaran yang menantang dan itu bisa mengajak anak untuk fokus dalam pembelajaran itu. Itu luar biasa itu. Jadi sekarang ini jangan kita salahkan teknologinya, jangan kita salahkan ini. Kenapa? Karena dia lahir di zaman itu dan yang perlu kita lakukan adalah mari pahami sepenuhnya dunia anak itu. Jadi dunia pendidikan itu sepenuhnya dunia anak sehingga kita yang harus masuk ke dunia mereka, bukan mereka yang ditarik ke dunia kita. Nah, si pembuat game itu masuk ke dunia anak itu, makanya anak itu jadi betah. Nah, pertanyaannya bagaimana sebagai guru supaya kita bisa masuk ke dalam diri anak itu? Nah, untuk itu pahami anak dulu. Ya, pahami dia. Sentuh hatinya dia. Sehingga dia rindu ketemu kita. Dan setelah itu dia akan bisa mengalihkan perhatiannya kepada yang lain, pelajaran. Itu pengalaman anak saya juga begitu, Bu. Waktu itu zaman PS, waktu dia kecil-kecil itu zaman PS. Jadi kalau udah PS itu dia berhari-hari itu dia main PS itu. Nah, tapi selalu saya kasih tantangan. Kalau kamu bisa udah main PS itu apa yang kamu dapat hari ini? Rupanya dia belajar bahasa Inggris banyak dari situ dan rupanya anak itu dia pasti menemukan kebosanan ya. Pada tahap tertentu dia bosan pada game itu. Kenapa? Karena dia lebih tertarik pada proses pembelajaran yang dialami sehingga dia game itu dia tinggalkan dengan sendirinya sebetulnya. Nah ini Bapak Ibu waktu kita sudah lewat ya 7 menit, tapi intinya adalah kalau Bapak Ibu ingin mengenal lebih dalam tentang kurikulum prototip ini, ya kita akan melakukan sosialisasi, koordinasi dengan semua pihak, dan sosialisasi itu akan kita lakukan setelah launching di bulan Februari ini, dan mudah-mudahan kita ketemu lagi dengan forum yang lebih teknis sehingga
pengenalan ini bisa kita lanjutkan sebetulnya Bapak Ibu. Jadi pada intinya ini ya kurikulum yang berlaku, dan saya akan ini karakteristik benang merah kurikulum prototip ini melanjutkan arah pengembangan kurikulum sebelumnya, yaitu holistik, tidak memisahkan antara pengetahuan, keterampilan dan sikap, tapi merupakan satu kesatuan yang utuh. Seperti saya katakan tadi, belajar urutan bilangan sebetulnya adalah menguatkan karakter anak supaya hidup disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak melanggar aturan dan sebagainya. Kemudian berbasis kompetensi, bagaimana anak itu bisa menguasai kompetensi, kemudian kontekstualisasi dan personalisasi, kurikulum dirancang sesuai dengan konteks budaya, misi sekolah, lingkungan, dan kebutuhan murid. Kemudian kurikulum prototip itu memiliki beberapa karakteristik, pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skill dan karakter. Bapak Ibu, proyek itu bukan hasilnya yang kita kejar, tapi pengalaman belajar anak untuk menguatkan karakternya dia. Jadi karakternya itu yang kita lihat, bagaimana kerjasamanya dia, bagaimana kegotong royongan dia, bagaimana kemandirian dia, nalar, kritis, kreativitas, itu yang dikembangkan lewat proyek. Nah, proyek itu menggunakan disiplin ilmu yang berbeda-beda, sehingga dia tidak satu mata pelajaran atau mata pelajaran dalam proyek enggak, tapi dia melibatkan beberapa mata pelajaran. Kemudian fokus pada materi esensial sehingga waktu yang cukup untuk pembelajaran yang mendalam untuk pencapaian kompetensi, literasi, dan numerasi. Kemudian fleksibel bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid, teach at the right level, dan melakukan penyesuaian dengan konteks muatan lokal dan sebagainya. Dan inilah ciri-ciri dari ciri-ciri utama dari kurikulum prototip yang selama ini kita sebut dengan kurikulum prototip ya. Untuk itu Bapak Ibu, saran kami, pertama, langkah Bapak Ibu, coba kenali secara mendalam dulu kurikulum seperti ini, dan setelah kita paham, baru kita memutuskan, dan setelah memutuskan, baru kita mengimplementasikan. Pemerintah mengasih waktu 2 tahun kepada kita untuk terlibat di dalam penyempurnaan kurikulum ini. Karena kurikulum nasional yang akan diberlakukan nanti itu akan dicanangkan setelah tahun 2024. Kurikulum 2022 ini tidak ada kurikulum baru, tidak ada kurikulum 2022. Yang ada adalah kurikulum 2013, kurikulum darurat, kurikulum prototip yang selama ini di sekolah penggerak, dan mulai tahun ajaran baru nanti sekolah yang non penggerak boleh menggunakan ini. Tapi syaratnya harus paham dulu. Jadi dibuka bagi sekolah yang berminat silakan, tapi paham dulu. Kemudian pilihan yang ketiga, kurikulum yang dikembangkan dan disederhanakan secara mandiri oleh satuan pendidikan. Sehingga demikian Bapak Ibu, kalau kita menerapkan kurikulum yang kita pilih, Bapak Ibu, kita akan bisa mengaturnya dengan baik dan kita akan bisa mengelolanya dengan baik. Karena apa? Pilihan itu pasti didasarkan atas pemahaman. Kalau kewajiban pasti karena keterpaksaan. Bedanya, ini kurikulum ini paham dulu, kenal dulu baru dilaksanakan. Kalau dulu terpaksa melaksanakan, paham tidak paham dilaksanakan. Makanya kita tidak mewajibkan dulu dalam waktu 2 tahun ini. Kita ingin melibatkan Bapak Ibu untuk memberikan masukan-masukan selama 2 tahun ini. Jadi sekolah-sekolah penggerak dan sekolah-sekolah menerapkan prototip ini selama 2 tahun ke depan, berarti dia sudah ambil bagian dalam pengembangan kurikulum. Karena pengalaman-pengalaman penerapan itu akan dijadikan bahan penyempurnaan kurikulum. Berarti Bapak Ibu di sekolah penggerak dan Bapak Ibu yang memilih kurikulum ini untuk diterapkan 2022 nanti, berarti Bapak Ibu telah masuk ke kelompok pengembang kurikulum sebetulnya. Bagian dari pengembang kurikulum. Jadi Bapak Ibu dilibatkan dalam proses pengembangan kurikulum. Kenapa? Selama 2 tahun ke depan itu masih proses tahap pengembangan kurikulum sampai kita menemukan rumusan kurikulum apa yang tepat buat kita ke depan. Dengan melibatkan Bapak Ibu yang dalam proses pengembangannya. Jadi bagi sekolah-sekolah penggerak atau bagi sekolah-sekolah yang ingin menerapkan kurikulum ini di semester itu berarti semester depan berarti dia telah menjadi kelompok pengembang kurikulum yang akan ditetapkan di akhir tahun 2024 nanti. Barangkali itu Bapak Ibu, mohon maaf kekurangannya dan mudah-mudahan Bapak Ibu tidak pusing lagi, tidak bingung lagi, tidak ribet lagi, tidak berganti-ganti lagi. Sudahlah Bapak Ibu, kalau ganti menteri ganti kurikulum kelamaan. Yang harusnya ganti anak ganti kurikulum dan itu yang benar. Untuk itu lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ditutup ya Pak Zul ya. Kali ini ada pertanyaan mungkin bisa dijawab ringkas gitu Pak. Oke. Yang Toto Chan ini. Ya. Siapa nih? Oke. Bu Neni. Oke, Toto Chan. Anak saya kelas 2 SD baca Toto Chan ini. Jadi ikuti. saya punya buku itu, anak saya waktu kelas 2 SD, buku itu saya bawa pulang, dibaca oleh anak saya itu. Dan dia akhirnya apa yang terjadi setelah tamat SMA, dia menentukan sendiri, dia ketika dia mengambil jurusan yang menurut orang tuanya itu terlalu beresiko, dia bilang, kan papa yang mengatakan bahwa yang menyelamatkan kita itu adalah potensi yang ada di dalam diri kita, katanya. Ya sudah, akhirnya dia memilih jurusan yang penuh beresiko sebetulnya. Dan itu karena berkat dia baca Toto Chan sebetulnya. Luar biasa. Oke. Punten Pak. Ya Pak ya? Ya. Kurikulum prototip ini nyaris seperti kisahnya Toto Chan itu. Ya. Jadi gini, punten Pak, mungkin saya mau mensinkronkan informasi yang dulu waktu kuliah pernah diberi Toto Chan, ya, waktu dosen saya, ya, menyesuaikan pembelajaran berdasarkan kemampuan siswanya, di mana anak menjadi kreatif, fasilitator, dan kelas 2 SD anak saya itu membaca Toto Chan ini karena saya bawa pulang ke rumah dan beberapa kali dia baca. Kemudian tidak tahu entah kenapa setelah tamat SMA dia memilih jurusan yang sangat berisiko dan sangat ditakuti oleh ibunya. Karena risikonya sangat besar buat keselamatan dirinya. Jurusan tapi saya tidak usah sebutkan. Sudah dibujuk-bujuk untuk milih jurusan, dia nggak mau. Kenapa? Kata papa waktu kecil, yang akan menyelamatkan kita bukan jurusan yang kita pilih, bukan sekolah, bukan ini. Yang akan menyelamatkan kita adalah kekuatan yang ada di dalam diri kita. Jadi saya nggak tahu dia dapat dari mana kata itu, sehingga akhirnya dia sudah dengan pilihannya dan dia enjoy, dan sampai sekarang dia sudah menikmati itu, dan walaupun risikonya sangat besar, tetapi biaya semuanya sudah ditanggung negara gitu. Jadi dia melewati itu dengan baik, dan ini. Jadi betul Bu. Jadi apakah bisa disimpulkan bahwa kurikulum prototip sama dengan kisah-kisah Toto Chan untuk mendapatkan pengalaman belajar yang menyenangkan berdasarkan kemampuan anak? Ya. Jadi sebetulnya saya ingat juga ungkapan Engku Safei, pendiri INS Kayu Tanam, pendidikan pada dasarnya adalah membimbing anak untuk meyakinkan dirinya memilih arah jalan hidupnya sendiri sesuai dengan fitrahnya. Makanya dia kritiknya terhadap dunia pendidikan, jangan minta buah mangga dari pohon rambutan, tapi rawatlah masing-masing tanaman tersebut agar dia menghasilkan buah yang manis sesuai dengan karakternya masing-masing. Rambutan menjadi rambutan, mangga menjadi mangga, dan jangan tuntut mangga dari pohon rambutan. Jadi seperti itu dikatakan bahwa Allah itu, Tuhan itu tidak mengenal produk gagal. Setiap manusia yang direncanakan untuk dikirim ke dunia itu menduduki peran yang menjadi bagian dari keutuhan dalam kehidupan. Sehingga tugas dunia pendidikan adalah membantu anak untuk menemukan siapa dirinya yang sesungguhnya, apa kekuatan yang sesungguhnya, dan apa yang kelemahan sesungguhnya, dan di situ dia akan membangun jati dirinya sebetulnya. Dan kalau itu terjadi Bapak Ibu, apapun yang terjadi di dunia kehidupan ini di abad 4.0, di abad ini, manusia tidak akan tergantikan oleh benda buatannya sendiri. Tidak usah khawatir, tidak akan ada manusia yang menganggur, tidak akan manusia yang menganiaya orang lain, tidak akan manusia yang sengaja menghancurkan kehidupannya sendiri. Jika proses pembelajaran seperti itu, dan silakan Bapak Ibu yang belum baca buku Toto Chan, silakan dibaca, dan itu akan membantu Bapak Ibu untuk mengubah mindset dunia pendidikan kita. Karena itu anak itu luar biasa itu anak. Toto Chan. Baik, terima kasih. Insya Allah luar biasa ya apa yang disampaikan oleh Pak Zul. Sekaligus kita juga belajar filosofi dan menambah kesyukuran bahwa menjadi guru itu bukan pilihan kita, tapi Allah lah yang meletakkan kita pada satuan pendidikan yang sekarang kita ada di sana, dan mempertemukan kita dengan anak-anak yang hari ini mungkin menambah kekayaan jiwa kita, menambah pengetahuan kita, dan mengasah keterampilan kita untuk melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Masya Allah, luar biasa. Itu adalah pembukaan
dari Pak Zul yang menenangkan hati kita semuanya. Makanya Amin. ini yang nanya cuma sedikit karena udah pada tenang di awal. Jadi pertanyaannya sedikit. Amin, amin, amin. Di awal udah ditenangkan, jadi kita rileks gitu dengerin Pak Zul ya. Jadi yang nanya hanya beberapa orang. Semoga Bu Zurnelis, Bu Wawa, Bu Neni, Pak Supriyadi, dan beberapa yang bertanya tadi, termasuk Mbak Rani, titipannya tadi udah disampaikan ya, dibahas hampir sama dengan pertanyaan dari Bu Wawa, dan juga ada pertanyaan dari Pak Afrizal. Alhamdulillah semua udah dijawab versi Pak Zul jawabannya. Mari, lapang hati. Alhamdulillah, Masya Allah, sampai kita di penghujung acara kita ini. Tapi sebelumnya mohon izin Bapak Ibu semuanya, ada sedikit kata sambutan dari Bu Rumania, Ketua MGBK Kota Batam sekaligus Ketua Panitia kegiatan ini yang insya Allah akan disampaikan langsung di forum ini. Kepada Bu Rum dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah kepada Bapak Zulfikri MED yang terima kasih yang sebesar-besarnya yang telah di sela-sela kesibukan Bapak masih menyempatkan gitu hadir di pelatihan kami. Pelatihan ini pelatihan nasional, Pak. Alhamdulillah Bapak sudah hadir pada kesempatan ini, dan kami di sini ingin melaporkan juga bahwa pelatihan kami ini dihadiri oleh dari berbagai jenjang guru, Pak. Guru mulai dari guru TK, guru SD, guru SMP, guru SMA se-Indonesia. Dengan kehadiran Pak, alhamdulillah Bapak Ibu guru yang hadir pada kesempatan ini dapat menambah pengetahuan tentang karakteristik kurikulum prototipe ini yang mungkin selama ini masih menimbulkan keraguan-raguan gitu ya Pak ya. Oleh karena itu kami dari Forum Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling mengangkat pelatihan ini dengan tema mengenal karakteristik kurikulum prototipe. Dengan kehadiran Bapak, alhamdulillah dapat menambah wawasan kami. Perkenalkan Pak, nama saya Ibu Rumania SPD. Saya Ketua MGBK SMP Kota Batam. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih ya Pak. Semoga pertemuan kali ini dapat mengubah mindset para guru, ketakutan para guru, keraguan para guru tentang kurikulum yang akan kita terapkan pada tahun 2022 ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Bapak. Ya, baik. Bapak Ibu, untuk menutup terima kasih Bu ya. Nah, tidak usah bingung, tidak usah ragu, kurikulum apa yang akan dipakai di kurikulum tahun 2022 nanti, kurikulum yang ada di hati Bapak Ibu, yang ada dalam pikiran Bapak Ibu, dan kurikulum yang Bapak Ibu cintai dan cintailah anak-anak kita, dan kurikulum yang sesungguhnya ada dalam pikiran kita, ada dalam ucapan kita, ada dalam perilaku kita, itulah kurikulum yang hidup sebetulnya. Mari kita hidupkan kurikulum yang mati tadi menjadi jalan yang mengantarkan anak kepada tujuan yang sesungguhnya, dan kalau itu kita lakukan sampai kapanpun Bapak Ibu kita akan mendapatkan aliran keberkahan yang tidak pernah berhenti sampai kapan walaupun kita sudah di alam baka. Dan itulah beruntungnya kita sebagai seorang guru, dimana semua yang kita lakukan itu menjadi pintu keberkahan dan ridho ilahi, dan itu karena kita menerangi kegelapan itu pekerjaan yang sangat mulia. Jadi kalau cahaya sekecil apapun tidak akan pernah takut pada kegelapan. Betul. Justru dia akan bingung kalau semua orang sudah paham, dia tidak tahu apalagi yang akan dilakukan. Tapi ketika semua orang belum paham, di situ dia akan memberikan cahaya dan dia akan merasakan nikmatnya keberadaan dia di tengah kegelapan gelap kita di situ. Untuk itu Bu Alawa tadi itu jadi tantangan.
Ketika suasana di sekitar sangat penuh kegelapan, disitulah kita memberikan cahaya dan keberkahan kita dan akan akan menyelamatkan diri kita selamanya sebetulnya. Terima kasih. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak pusing lagi, tidak ini lagi dan tidak bingung lagi dan kurikulum tidak lagi membuat otak error gitu ya. Jadi kenapa? Yang membuat otak kita error itu kita sendiri sebetulnya. Mari kita hadapi bersama. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Mohon izin saya live ya Bapak Ibu. Ya. Sebentar Kasih, Pak Pak. Zul, kita foto bersama dulu. Oke, siap. Baik Bapak Ibu semuanya yang hadir di Zoom kita sore hari ini, yang dari tadi nggak open cam, sekarang boleh open cam deh sebentar biar kita ambil dokumentasinya ya. Ya. Yuk, yang dipasin dulu biar pada cantik-cantik dan ganteng-ganteng saat difoto. Saya ambil untuk halaman pertama ya, stay ya, smile. Baik, kita pindah ke halaman kedua. Kan Bapak Ibu nggak tahu ada di halaman berapa di layar saya, jadi stay aja smile selama saya memotret. Saya pindah ke halaman 3, sabar sebentar ya Bapak Ibu. Sekarang saya di halaman 4. Dan sekarang di halaman terakhir. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Zul, Bu Zul. Sama-sama, terima kasih Bu Herani. Mudah-mudahan waktu saya ke Batam nanti kita Ada yang ketemu ya. kurang berkenan ya Pak. Iya, nanti suatu saat kita ke Batam ketemu nih sama. Iya. Silakan Pak. Iya. Ditunggu Ke Bali kehadiran nanti Bapak di ketemu Batam. dengan Bu Putu ya, Bu Wawa ya. Di Batam Pak. Ke Batam ya, mudah-mudahan Bu ya. Mudah-mudahan nanti. Sehat Pak Zul. Terima kasih Ya. banyak untuk waktunya hari ini. Alhamdulillah kita cukupkan Zoom kita sore hari ini sampai di sini. Tapi Bapak Ibu semuanya peserta pelatihan masih harus meneruskan lanjutan pembelajarannya di asinkron nanti yang sudah diinformasikan di grup WhatsApp kita untuk ditinjau ulang lebih lanjut. Terima kasih banyak untuk kehadirannya siang hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf atas segala yang kurang berkenan. Ambillah yang indah-indahnya, jadikan itu menyenangkan, simpan di dalam hati, dan segala sesuatu yang kurang berkenan mari kita tinggalkan saja untuk tidak memberatkan jiwa kita. Amin. Cakep banget ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum konsentrasi. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih juga Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, dan nanti Bun.